Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul zamal amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah malam ini Aki bisa menemui lagi melalui udara. Sekali lagi, ini khususnya kepada kawan-kawan di Juang Kencana, Aki tetap akan mendongeng. Karena ada yang Ki sudah tidak musimnya lagi buat kita mah, terserah saja. Kata Agim, apa kata orang itu jangan terlalu dipedulikan, kecuali sudah merugikan beliau-beliau ini. Itu yang tidak boleh ya. Karena apa? Karena dari yang dikirim dongeng ini, mungkin yang komentar yang merasa tidak perlu, yang merasa terganggu itu adalah satu atau dua. Kita untuk membuat kebaikan yang lebih tinggi tidak boleh terhalang oleh satu dua yang protes. Tidak boleh. Yang protes juga tidak terlalu rugi, karena beliau juga di WA-nya pasti menerima informasi itu, WA, dongeng, postingan dan ratusan bahkan ribuan sehari. Kalau yang Aki itu hanya 1-2 menit itu tidak akan dibaca, delete saja ya. Karena Aki juga ini berdasarkan permintaan. Sekali lagi ini mohon maaf. Nah kemarin di Ditlinlab, Direktorat Lini Lapangan itu mengadakan biasa mingguan, disebutnya adalah obat baper. Obat baper itu adalah obrolan Jumat. Obat itu obrolan Jumat, baper bersama petugas dan kader. Jadi linknya ke seluruh Indonesia ini ya. Nah Aki dulu waktu pembukaan celoteh itu di episode ke-42. Kemarin diundang lagi Aki melalui Zoom, yaitu di episode 160. Dan 160 ini minta supaya Aki menceritakan bagaimana pengalaman, sekali lagi. Bagaimana pengalaman. Jadi yang dari Aki obrolkan itu bukan dongeng melulu, tapi pengalaman advokasi Aki pada saat dinas, dan dianggap itu satu model. Kalau dikatakan berhasil, ya tidaklah itu mah, tapi satu model. Karena kita itu harus punya beribu model untuk menggarap, ya, menggarap program itu. Kenapa? Karena kita itu BKKBN itu diciptakan, Aki kemarin menyebut tuh, BKKBN itu diciptakan adalah untuk apa? Untuk menusuk kalbu, mengiris hati, merubah perilaku, menciptakan norma baru. Itu tugasnya. Jadi kita itu bukan dagang produk, bukan KIE produk. Produk itu lebih mudah dicerna, lebih mudah diterima. Apakah itu mau di-adopt atau tidak terserah. Misalnya Aki mau menjual mobil Avanza. Jelas kan? Tahun-tahun berapa, bagaimana catnya, bagaimana kondisinya, berapa harganya. Tapi kita bukan itu. Kita kan merubah hati, merubah perilaku dari norma keluarga besar menjadi norma keluarga kecil yang bahagia sejahtera menurut kita. Ada orang yang tidak setuju, hak-haknya saja, begitu ya kan. Nah ini yang Aki sekarang didongengkan lagi. Kemarin Aki sebutkan bahwa advokasi itu sebetulnya gampang-gampang susah. Tapi yang paling jelas, kemarin ada pertanyaan dari moderator yang PKB dari Medan itu ya, dari Sumatera Utara. Kemarin moderatornya mengatakan bahwa gimana Ki advokasi ini. Aki yang pertama bahwa advokasi itu adalah menjelaskan. Ya, menjelaskan apa? Menjelaskan keuntungan dan kerugian orang yang diadvokasi, bukan keuntungan kita. Oh, jangan. Jadi surga dan neraka, itu saja. Apabila dilaksanakan sholat itu surga,
Kalau tidak dilaksanakan neraka. Itu kan gitu, sama advokasi kita juga. KB itu kalau dilaksanakan begini positifnya, kalau tidak dilaksanakan begini jeleknya. Sehingga yang diadvokasi oleh kita itu paham. Baik itu pemerintah maupun itu perorangan. Misalnya ketua MUI, ketua Karang Taruna, ketua PKK, dan lain sebagainya lah. RT RW, itu diadvokasinya seperti itu. Jadi materinya itu adalah antara kebaikan dan keburukan dia atau organisasinya apabila dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu materi ya. Jadi jangan sampai kita itu salah. Jadi seperti kebutuhan kita. Seperti ada beberapa yang pengakuan kepada Aki bahwa kepada kepala desa adalah minta dukungan. Keliru itu, bukan. Mereka katakanlah, Pak, kalau kelahiran di kita itu begini, maka ke depan desa ini akan begini. Kalau kelahiran terkendali akan begini. Itu tentang materi. Jadi surga dan neraka atau keuntungan kerugian. Kedua, tidak bisa instan. Tidak bisa instan advokasi itu. Advokasi itu harus dua kan. Advokatornya itu harus dua. Kalau tidak kawan, kata Aki, itu adalah lawan. Kalau kita ingin jadi kawan, kawan beneran. Sampai Aki contohkan. Kenapa? Tiba-tiba 5 menit diberi 2 buah mobil di di Ciamis. Ya. Karena apa? Karena Aki adalah ketua panitia hajatnya Pak Bupati dan sukses. Jadi kita harus dari bagian keluarga. Bagaimana mau advokasi ke kepala desa? Ketemunya aja seminggu sekali, nggak bisa itu. Tapi kalau kalian sudah menjadi bagian dari kehidupan kepala desa, sudah bagian dari keluarganya kepala desa, insya Allah advokasi ke kepala desa itu tidak akan susah. Dan bertahun-tahun, bukan baru 2-3 bulan. Apa manfaatnya? Makanya dulu banyak yang ke Aki bertanya, siapa yang apa yang harus ditempatkan oleh kita di pimpinan daerah? Ya itu keunggulan kita. Keunggulan kita, Aki sebutkan bahwa Sule itu dengan wajahnya saja orang sudah ketawa. Tukul dengan wajahnya saja orang sudah ketawa. Ustadz Abdul Somad dengan ilmunya dia orang paham segalanya. Itu keunggulan. Mungkin cari keunggulan diri kita supaya kita bisa menjadi bagian daripada pemerintahan desa, kecamatan atau kabupaten. Jadi kalau tidak lawan atau kawan, dan jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Yang kedua, advokasi itu jangan terlalu berpikir menang uang, menang anggaran. Jangan berpikir ke situ. Aki kemarin contohkan, di salah satu daerah anggarannya gede, tapi kepala desanya, tapi bupatinya, tapi camatnya tidak pernah cerita KB. Ke rapat pun tidak pernah datang. Itu lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya. Sama saja. Jadi kita holistik. Kita berpikir lebih luas ya kepada itu. Banyak oleh sama Aki dicontohkan. Aki malah contohkan soal kemarin diundang paduan suara untuk asosiasi kelompok UPPKS di Gorontalo. Bilang bahwa ini adalah kebanggaan Ciamis ke Bupati. Karena lagu ini diciptakan oleh orang Ciamis dan didengungkan oleh orang Ciamis, tapi untuk kepentingan nasional. Oh, nanti di sana akan didengar oleh siapa? Cerita yang banyak. Cerita yang banyak. Di antaranya nanti itu seluruh kepala BKKBN se-Indonesia akan hadir. Para pimpinan-pimpinan BKKBN juga akan hadir. Seluruh asosiasi kelompok UPPKS dari tiap provinsi akan hadir. Pemerintah Gorontalo dari mulai gubernur, para bupati diundang begitu. Lalu kan si bupatinya mikir, ini paduan suara dari Ciamis. Aki bicara akan datang 10 orang. Itu kan memalukan. Nah itu sampai harus tergugah hatinya seperti itu. Tidak boleh. Paduan suara itu harus 60 orang. Lalu Aki bicara, dari mana Pak ongkosnya? Karena ini kita diminta kehormatan saja, tidak dibiayai oleh pusat. Ya udahlah, kepala dinas bukan urusan ngurus anggaran, tapi kepala dinas adalah bagaimana menyiarkan program kita supaya harum nama baik Ciamis. Begitu urusan ongkos, urusan bupati, itu advokasi.
Itu salah satu saja. Aki beri beberapa contoh yang Aki lakukan. Sekali lagi yang Aki lakukan. Karena yang ditanyakan. Makanya kepada kawan-kawan yang dari Juang Kencana, tolong pengalaman-pengalaman ini tularkan. Karena mungkin materinya tidak sama, teknologinya tidak sama. Tapi motifnya, caranya, atau akidahnya, atau hakikatnya itu kita punya pengalaman itu. Karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Sekian aja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.